Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat Sobat Lin Whitening dimanapun berada. Oke, Bim akan lanjutkan cerita Yechen-nya. Tapi seperti biasa, bantu tekan tombol like dan berkomentar juga. Terima kasih sesudah dan sebelumnya. Seperti biasa, jangan lupa untuk bantu tekan tombol like dan berkomentar. Yuk. Bab 1291 sampai bab 1295, kedatangan naga dewa. Ekspresi Su Chengfeng ngeri, tapi juga agak bertanya-tanya. Dia berpikir dalam hati, naga jenis apa yang datang ke dunia? Kata ini kedengarannya tidak dapat diandalkan. Namun, dia segera berpikir bahwa ketika Mai Chengxing melempar koin tembaga beberapa kali tadi, hasilnya adalah kata kepala ke atas. Itu tidak mungkin suatu kebetulan, bukan? Kemudian dia merasa ada sesuatu yang tidak beres. Jadi, dia dengan ragu-ragu bertanya kepada Mai Chengxing, "Paman Mai, apa arti naga datang ke dunia? Mengapa itu terdengar begitu misterius bagiku?" Mai Chengxing sedikit gemetar, dan berkata dengan ragu-ragu, "Jika menurut dilihat dari heksagram ini, kelahiran Shenlong berarti dalam takdirmu, seorang tokoh besar dengan nama Shenlong akan muncul." Su Chengfeng mengerutkan kening. "Kalau begitu, apakah tokoh besar ini adalah musuh atau teman bagiku?" Kata Mai Chengxing serius, "Saat ini, tampaknya kemungkinan menjadi musuh jauh lebih besar daripada kemungkinan menjadi teman." "Bagaimana mungkin?" Su Chengfeng berseru. "Tetapi saya belum memprovokasi pukulan besar yang kuat akhir-akhir ini, kenapa tiba-tiba ada begitu banyak musuh seperti itu?" Mai Chengxing menggelengkan kepalanya dan berkata, "Saya tidak dapat memahami ini. Mungkin karena saya tidak memiliki karakter moral yang cukup, atau mungkin saya tidak memiliki takdir yang cukup, saya tidak bisa melihat sisanya." Dengan mengatakan itu, Mai Chengxing menambahkan, "Tetapi menilai dari heksagram ini benar-benar tidak baik untuk Anda. Kemungkinan besar semua masalah yang Anda temui baru-baru ini berasal dari ini." Su Chengfeng masih belum yakin, dan dia menunjuk ke arah Mai Chengxing yang memegang koin tembaga di tangannya dan bertanya, "Apakah ini berarti selama kata pada koin tembaga ini menghadap ke atas, itu berarti yang disebut naga datang kepada dunia?" "Iya." Su Chengfeng bertanya lagi, "Kalau begitu, apakah heksagramnya akan salah?" Mai Chengxing berkata dengan serius, "Begitulah heksagramnya, mereka tidak akan pernah salah." Su Chengfeng tidak menyerah dan berkata lagi, "Paman Mai, bisakah kamu melempar koin tembaga itu beberapa kali lagi? Jika kata menghadap ke bawah, apakah berarti masalahnya sudah jauh atau hilang?" Mai Chengxing menghela nafas dan berkata, "Aku akan melemparkannya beberapa kali lagi, tetapi hasilnya akan sama." Setelah mengatakan itu, dia mengambil tongbau gulungan surgawi dan melemparkannya lagi. Semua orang menatap koin tembaga tersebut, namun ternyata koin tersebut masih menghadap ke atas. Su Chengfeng mengertakkan gigi, "Paman Mai, silakan coba lagi." Mai Chengxing tidak berkata apa-apa, mengambil koin tembaga dan membuangnya lagi. Kali ini hasilnya masih dari awal. Mai Chengxing menghela nafas. "Chengfeng, ini adalah takdir. Heksagram adalah bentuk ekspresi takdir. Itu hanya menunjukkan takdirmu dengan jujur. Jika kamu ingin mengubah takdirmu, kamu harus menyelesaikan masalah secara mendasar. Tentu saja tidak mungkin diselesaikan dengan melempar koin tembaga beberapa kali lagi." Su Chengfeng sudah meneteskan keringat dingin. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak bergumam, "Sungguh sial, ini jelas peluangnya 50-50. Tapi bagaimana mungkin huruf-hurufnya menghadap ke atas 5 kali berturut-turut?" Saat dia berbicara, ada jejak kekejaman melintas di matanya. Dia bergegas dan mengambil harta karun gulungan surgawi, lalu melemparkannya ke depannya. Kali ini, koin tembaga berputar di tanah untuk waktu yang lama. Ketika akhirnya berhenti, Su Chengfeng berkata dengan penuh semangat, "Suratnya menghadap ke bawah." Kali ini suratnya menghadap ke bawah. Mai Chengxing menggelengkan kepalanya tak berdaya dan berkata, "Saya memulai heksagram, ya. Hanya apa yang saya lempar yang dihitung. Lemparan Anda tidak ada artinya."
Saat dia mengatakan itu, dia mengambil koin tembaga itu lagi dan membuangnya. Koin tembaga masih memiliki huruf menghadap ke atas. Su Chengfeng merasa sedikit takut di dalam hatinya. Dia memandang Mai Chengxing dan bertanya, "Paman Mai, seberapa besar dampak yang disebut naga ini terhadap saya?" "Saya tidak bisa mengatakan dengan pasti." Mai Chengxing berkata dengan jujur, "Nasib lawan adalah terlalu hebat jika kamu kuat, aku tidak bisa melihatnya." Su Chengfeng bertanya dengan sikap agak tidak yakin, "Apakah takdir orang ini lebih kuat dari takdirku?" Mai Chengxing mengangguk dan berkata dengan sungguh-sungguh, "Takdirnya seperti ini adalah sangat kuat, dan dapat digambarkan dalam 3 kata sebagai tak terkalahkan. Sama sekali tidak mungkin ada orang yang bisa mengalahkannya dalam takdir." Sementara Su Chengfeng merasa ngeri, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak bergumam di dalam hatinya, "Saya selalu curiga bahwa Ziyu dan Du Haiking mungkin masih hidup, dan mereka mungkin diselamatkan oleh Tuan misterius di Jepang itu. Sekarang apa yang dilakukan Tuan Mai katakan tentang naga? Mungkinkah dialah yang datang ke dunia?" Memikirkan hal ini, Su Chengfeng merasa panik. Jika semua ini seperti yang dia duga, maka Tuan misterius ini pasti akan menjadi musuh dirinya sendiri, dan bahkan keluarga Su. Dalam kepanikan, dia tiba-tiba teringat Wu Donghai dan buru-buru bertanya kepada pengurus rumah tangga Su Ansun, "Di mana Wu Donghai? Apakah dia di sini?" Su Ansun berkata dengan tergesa-gesa, "Tuan, Wu Donghai sudah ada di sini. Saya telah mengatur agar dia beristirahat di ruang tamu dan menunggumu. Instruksi saya." Su Chengfeng berseru, "Cepat, panggil Wu Donghai ke sini." Su Ansun buru-buru berkata, "Baiklah, Tuan, saya akan segera pergi." Setelah Su Ansun pergi, Su Chengfeng berkata kepada Mai Chengxing, "Paman Mai, Wu Donghai ini adalah kepala keluarga besar di Suzhou dan Hangzhou. Hal yang sangat aneh terjadi pada keluarga mereka beberapa waktu lalu." Saat dia mengatakan itu, Su Chengfeng menjelaskan perbuatan mulia Wu Qi kepada Mai Chengxing. Setelah mendengar ini, Mai Chengxing tampak ngeri dan berseru, "Apakah hal seperti itu benar-benar mungkin?" "Ya," Su Chengfeng berkata, "awalnya saya tidak percaya. Tetapi kemudian setelah menonton videonya, saya percaya itu membuatku mual sampai mati." Mai Chengxing mengerutkan kening dan menganalisis, "Menurut akal sehat, bahkan jika seseorang mengalami beberapa kecelakaan dan telah rusak secara psikologis sampai batas tertentu, dia masih akan mendapat serangan. Seharusnya begitu acak, tidak mungkin ada frekuensi terpadu yang begitu ketat." "Ya," Su Chengfeng berkata, "itulah mengapa saya curiga mungkin ada seseorang di balik ini. Tapi Wu Donghai tidak mengetahuinya sendiri. Jadi saya ingin Paman Mai, lihat dia dan lihat apakah kamu dapat menemukan petunjuk dan apakah petunjuk ini dapat digabungkan dan disatukan." Mai Chengxing mengangguk ringan dan berkata, "Biarkan aku mencobanya." Pada saat ini, Su Ansun mengajak Wu Donghai masuk. Su Chengfeng segera menyapa Wu Donghai di sisinya, dan memperkenalkan, "Tuan Wu, ini adalah ahli Feng Shui terkenal di Amerika Serikat, Tuan Mai." Wu Donghai berkata dengan hormat, "Halo, Tuan Mai." Mai Chengxing memberinya sedikit, dia mengangguk, dan kemudian langsung ke pokok permasalahan, "Tuan Wu, apakah situasi putra Anda sudah membaik?" Wu Donghai menggelengkan kepalanya dan menghela nafas, "Tidak ada perbaikan, masih sama seperti sebelumnya." Kata Mai Chengxing, "Jadi, bawa dia ke sini agar orang tua itu melihatnya." Wu Donghai sangat gembira, dan buru-buru berkata, "Mai Tianxi, harap tunggu sebentar. Saya akan memberitahu keluarga dan mengirim anjing itu ke sini." Su Soudao di samping buru-buru menariknya ke samping. Dia berkata, "Tuan Wu, ingatlah untuk memberitahu keluargamu agar membiarkan putramu makan sebelum pergi keluar, dan jangan marah di depan Tuan Mai." Wu Donghai berkata dengan canggung. "Baiklah Tuan Su, jangan khawatir." Setelah itu, dia bergegas ke samping, mengeluarkan ponselnya dan menelepon pengurus rumah tangga di rumah. 10 menit kemudian,
sebuah helikopter perlahan mendarat di halaman villa tepi danau. Wu Qi, yang baru saja selesai makan, didukung oleh saudaranya Wu Xin dan keluar dari helikopter. Su Ansun memberi Wu Qi masker dan sebotol permen karet, dan memerintahkan, kunyah botol silitol ini, jangan tinggalkan satu pun, lalu kenakan masker sebelum masuk. Wu Qi tahu bahwa pihak lain tidak menyukainya, merasa tertekan, dia tidak berani menunda lebih lama lagi, jadi dia buru-buru membuka botol dan menuangkan seluruh botol ke dalam mulutnya. Setelah mengunyah dalam waktu lama hingga pipinya sakit, Su Ansun berkata, cepat pakai topeng dan ikuti aku masuk. Wu Qi hanya bisa memakai topeng dengan patuh dan berjalan ke villa bersama saudaranya Wu Xin. Sejak kecelakaan itu, Wu Qi sudah lama tidak meninggalkan rumah atau bertemu orang luar. Awalnya, dia sangat menolak untuk keluar dan berharap dia tidak akan pernah bisa meninggalkan rumahnya selama sisa hidupnya. Tapi ketika dia mendengar bahwa ada seorang ahli hari ini yang mungkin bisa menyembuhkan rahasianya yang tak terkatakan, dia tiba-tiba merasakan harapan lagi. Setelah memasuki villa, Su An membawa kedua bersaudara itu ke ruang tamu. Wu Donghai buru-buru memperkenalkan kepada semua orang, Tuan Su, Tuan Mai, ini putra bungsu saya Wu Qi, dan di sebelahnya adalah putra sulung saya Wu Xin, baik ayah. Dan anak keluarga Su memandang Wu Qi dengan penuh minat. Karena Wu Qi memang orang yang aneh seperti namanya, karena ia menjadi populer di platform video pendek, popularitasnya tidak kalah dengan bintang lainnya. Ditatap oleh keluarga Su dan putranya, Wu Qi merasa tidak nyaman di sekujur tubuhnya dan tanpa sadar menundukkan kepalanya. Wu Donghai buru-buru berkata kepada Mai Chengxing, Tuan Mai, tolong lihat putra kecilku untuk melihat apa yang salah dengannya. Mai Chengxing berjalan ke arah Wu Qi dan meletakkan tangannya di dahinya. Dia menyentuh bagian atas kepalanya, dan bagian belakang kepalanya dengan hati-hati sejenak, lalu meraih beberapa koin tembaga, menggumamkan beberapa kata dengan suara rendah, lalu melemparkan koin-koin itu ke tanah, menatap tajam ke posisi masing-masing koin. Setelah beberapa saat, dia berkata, Tuan Wu, masalah putranya seharusnya bukan pada dirinya. Su Chengfeng di samping bertanya dengan tergesa-gesa, masalahnya bukan pada dirinya sendiri, artinya, pada orang lain, ya. Mai Chengxing mengangguk dan berkata dengan serius, saya curiga putra Anda mungkin telah dihipnotis atau disugesti pada tingkat bawah sadar. Wu Donghai tidak terkejut dengan kesimpulan ini, karena dia tahu bahwa di antara putra-putranya, jadi menjadi seperti ini, karena Ye Chen. Bahkan 8 Raja Surgawi bukanlah lawan Ye Chen sama sekali, apalagi putra bungsunya yang tidak berdaya. Jadi, dia buru-buru bertanya, Tuan Mai, karena Anda dapat melihat akar masalah Kuanzi, apakah ada cara untuk menyembuhkannya? Mai Chengxing berpikir sejenak dan berkata, saya kebetulan memiliki penelitian tentang sugesti hipnosis, jadi saya dapat mencobanya untuk putra Anda, tetapi saya tidak dapat menjamin apakah itu dapat menyembuhkannya. Wu Donghai berkata buru-buru. Ini wajar, selama kamu mau mencoba, aku akan berterima kasih. Setelah mengatakan itu, dia melihat Wu Qi berdiri di sana tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dan buru-buru berteriak, cepat, terima kasih, Tuan Mai. Wu Qi dengan cepat membungkuk dan berkata dengan gugup, terima kasih, Tuan Mai Tian. Mai Chengxing mengangguk sedikit, mengeluarkan benang merah dari sakunya, mengeluarkan koin kuno lainnya, dan memasukkannya ke dalam tali merah. Kemudian, dia memasukkan energi batin di tubuhnya ke ujung jarinya dan mengetuk dahi Wu Qi dengan keras. Kali ini kekuatannya relatif kuat, sehingga Wu Qi tiba-tiba merasa sedikit pusing. Kemudian, Mai Chengxing meletakkan koin kuno yang diikat dengan tali di depan Wu Qi, mengocoknya perlahan, dan berkata pada saat yang sama, melihat koin tembaga ini, mulai sekarang, apapun yang saya minta, Anda jawab, sama sekali tidak bisa berbohong kepadaku, apakah kamu mengerti? Wu Qi mengangguk berulang kali, saya mengerti. Mai Chengxing bertanya lagi,
Kalau begitu beritahu saya sekarang, hipnosis dan saran macam apa yang diberikan pihak lain kepada Anda? Wu Qizi dia ragu-ragu dan berkata, dia memintaku, untuk, harus makan sekali setiap jam, sebelum. Kata terakhir diucapkan, Mai Chengxing segera berkata, oke, kamu tidak perlu mengucapkan kata terakhir, setelah. Mengatakan itu, dia berkata, Wu Qi, mulai sekarang, tidak peduli apa yang orang lain minta kamu lakukan atau petunjuk apa yang mereka berikan padamu, kamu harus benar-benar melupakannya. Apakah kamu mengerti? Wu Qi mengangguk dengan bingung dan tergagap, aku mengerti. Mai Chengxing bersenandung dan bertanya dengan suara yang dalam, kalau begitu, apakah kamu masih ingat pihak lain sekarang? Apakah dia memberimu petunjuk? Wu Qi mengangguk tanpa ekspresi dan berkata, ingat, dia bertanya padaku setiap jam. Mai Chengxing buru-buru berseru, berhenti bicara, awasi koin tembaga di tanganku dengan hati-hati, dan mulai sekarang, lupakan semua perintah yang diberikan semua orang padamu. Apakah kamu mengerti? Wu Qi terus mengangguk, saya mengerti. Mai Chengxing menyeka keringatnya dan bertanya dengan ragu-ragu, kalau begitu, apakah kamu masih ingat petunjuk apapun yang diberikan pihak lain kepadamu? Wu Qi berkata tanpa berpikir, ingat, dia bertanya padaku. Mai Chengxing terlihat sangat jelek dan berteriak, kamu, diam. Wu Qi terkejut, segera terbangun dari keadaan hipnosis, dan segera menutup mulutnya. Wu Donghai menyaksikan dengan bingung dan bertanya dengan gugup, Tuan Mai, apa yang sebenarnya terjadi? Mai Chengxing menggelengkan kepalanya dan berkata dengan ekspresi ngeri, orang yang memberikan sugesti hipnotis kepada putra Anda, kemampuannya tampaknya jauh lebih besar dari milikku. Aku tidak bisa menghapus sugesti hipnotis yang dia berikan, atau bahkan menghilangkannya sama sekali. Apa? Wu Donghai sangat terkejut hingga dia tidak dapat berbicara. Dia tidak percaya bahwa seorang ahli metafisika Feng Shui berusia 90 tahun tidak berdaya di depan tipuan Ye Chen. Yang lebih sulit dipercaya adalah Mai Chengxing akan mengambil inisiatif untuk mengakui bahwa kemampuan Ye Chen jauh lebih hebat darinya. Su Chengfeng di samping bahkan lebih ngeri. Dia berseru, Paman Mai, apa maksudmu dengan apa yang baru saja kamu katakan? Melihat seluruh negeri, sama sekali tidak ada ahli metafisika yang bisa menandingimu. Wajah Mai Chengxing dipenuhi dengan emosi. Dia juga sedikit khawatir. Baru saja, dia iri dengan naga ilahi yang muncul dalam ramalan. Tanpa diduga, sekarang ada seorang master misterius yang lebih baik darinya dalam keterampilan profesional. Ini membuatnya merasa bahkan lebih siap menerima pukulan. Jadi, dia berkata dengan marah, ini, hanya bisa dikatakan bahwa ada langit di luar langit, dan ada orang di luar dunia. Su Chengfeng merasa ngeri, dia awalnya menyimpulkan bahwa pasti ada master yang sangat kuat yang melawannya di Jinling. Sekarang Mai Chengxing berkata bahwa orang yang membuat Wu Qi terlihat seperti ini adalah orang dengan metafisika Feng Shui yang lebih kuat darinya, dan Wu Qi kebetulan berada di Jinling, yang berarti metafisika Feng Shui masternya juga ada di Jinling. Jika keduanya adalah orang yang sama, bukankah akan lebih merepotkan bagiku? Jadi, dia buru-buru bertanya kepada Wu Donghai, Tuan Wu, siapa yang disinggung putra Anda ketika dia berada di Jinling? Ini, meskipun Wu Donghai tahu bahwa orang yang disinggung putranya adalah Ye Chen, tapi sekarang dia 10.000 orang tidak berani mengatakannya. Setelah memikirkannya, dia hanya bisa menjelaskan dengan ragu-ragu, Tuan Su, sejujurnya, anak saya terlihat tidak berbahaya, tetapi sebenarnya dia bukan hal yang baik. Persetan dia, saya akan mengirim dia ke sana. Dia dulu bagus di sekolah, tapi setelah dia bersekolah, dia tidak belajar dari yang baik dan yang buruk. Tapi dia selalu ingin melakukan pua kepada teman sekelas perempuannya, sehingga beberapa gadis menderita banyak kerugian karena dia, jadi saya selalu curiga bahwa dia itu karena ini menyinggung orang besar tertentu, atau membuat orang besar tertentu tidak senang, sehingga kita berakhir seperti ini.
Su Chengfeng buru-buru bertanya, mungkinkah tuannya bersembunyi di universitas di Jinling? Wu Donghai berkata dengan canggung, ini, aku tidak tahu. Mai Chengsing mondar-mandir, bergumam dengan suara rendah, Jinling, Jinling. Saya benar-benar tidak tahu bagaimana bisa ada tanah seluas 3 hektar di Jinling, orang yang begitu kuat. Apakah ada orang-orang luar biasa di tempat ini, atau apakah ada semacam bakat atau harta? Hebat. Mai Chengsing cucu Mike, yang tidak pernah banyak bicara, kini berkata, kakek, bukankah kamu selalu berharap memiliki orang seperti dia lagi? Sebuah terobosan, saya pikir ini jelas merupakan peluang besar. Kata-kata Mike menyemangati Mai Chengsing, ia telah mempelajari metafisika Yijing Bagua dan Feng Shui sepanjang hidupnya, dan sepertinya sudah mencapai puncak, bahkan di bidang metafisika Feng Shui. Ia paling banyak baru melewati entry level. Metafisika sesungguhnya jauh lebih dari sekedar Feng Shui dan Bagua, tetapi sebuah aliran besar yang mengintegrasikan kearifan dan warisan nenek moyang Tiongkok. Di antaranya, banyak metafisika mendalam yang hilang dan hampir tidak ada yang mengetahuinya. Dalam hidupnya, meskipun Mai Chengsing cukup berprestasi dalam Feng Shui, dia selalu dikalahkan oleh beberapa master lainnya, dan orang yang paling membuatnya kewalahan adalah Lai Qinghua, yang 10 tahun lebih tua darinya. Lai Qinghua dapat dianggap sebagai orang paling berprestasi di bidang metafisika Feng Shui di antara semua orang Tionghoa Amerika. Masih ada 2 master dengan level lebih tinggi yang tersisa, tetapi mereka sudah tidak hidup lagi. Mai Chengsing selalu berharap setelah Lai Qinghua dimakamkan, dia akan menjadi pemimpin metafisika Feng Shui. Namun, melihat usianya lebih dari 90 tahun, Lai Qinghua, yang berusia lebih dari 100 tahun, belum mati. Beberapa tahun lalu, Lai Qinghua meninggalkan Amerika Serikat dan kembali ke Tiongkok selama 3 tahun. 3 tahun itu adalah 3 tahun ketika Mai Chengsing merasakan pencapaian yang paling kuat. Karena tidak ada yang bisa menemukan Lai Qinghua, dia untuk sementara menjadi orang paling berkuasa di bidang metafisika Feng Shui Amerika. Dia dulu berpikir bahwa alasan mengapa Lai Qinghua ingin meninggalkan Amerika Serikat dan kembali ke Tiongkok mungkin karena dia telah mencapai akhir masa hidupnya. Jadi dia ingin kembali ke akarnya dan kembali ke Tiongkok untuk menghabiskan hari-hari terakhirnya, seumur hidupnya, dan dia tidak akan pernah kembali ke Amerika hidup-hidup. Namun yang tidak disangkanya adalah beberapa waktu lalu, Lai Qinghua benar-benar kembali ke Amerika Serikat. Apa yang tidak dia duga dan tidak bisa dia terima adalah bahwa Lai Qinghua dalam kondisi sangat baik, meskipun usianya lebih dari 100 tahun, dia terlihat lebih baik darinya. Untuk sementara, Lai Qinghua, yang usianya hampir 20 tahun, menjadi fokus diskusi di seluruh kalangan Tionghoa di Amerika Serikat. Banyak orang menganggap Lai Qinghua sebagai dewa tua, dan untuk sementara, legenda tentang dia menyebar ke seluruh dunia, lingkaran Cina. Pada saat itu, Mai Chengsing sangat tertekan. Meskipun dia mengalami depresi, dia juga sangat penasaran dan merindukan perubahan Lai Qinghua. Jadi dia dengan rendah hati melakukan perjalanan mengunjungi Lai Qinghua. Selama kunjungannya, dia dengan ragu-ragu bertanya kepada Lai Qinghua mengapa dia menjadi lebih muda. Lai Qinghua hanya memberitahunya 8 kata. Ada langit di luar langit, dan ada orang di luar dunia. Mai Chengsing juga memahami arti kata-katanya. Dia tahu bahwa Lai Qinghua mengatakan pada dirinya sendiri bahwa dia bertemu dengan seorang guru di Huaxia, jadi dia juga mendapatkan kekayaan besar. Meskipun Mai Chengsing tidak tahu nasib seperti apa yang dialami Lai Qinghua, dia berspekulasi bahwa Lai Qinghua tiba-tiba bisa menjadi 20 tahun lebih muda di tahun-tahun kematiannya, mungkin karena dia telah menguasai keterampilan metafisik tingkat tinggi. Selain rahasia Feng Shui, metafisika juga mencakup jimat dan formasi segel, mantra 9 karakter yang diucapkan nenek moyang kita, Lin, Bing, Du, Ze, Jie, formasi, barisan, depan dan garis adalah inti dari Feng Shui, formasi jimat dan segel. Namun,
ini bukanlah teknik metafisika yang terbaik. Sebab, dalam bidang metafisika saat ini selalu ada legenda yang belum terbukti, yaitu aura. Dalam catatan literatur kuno, Reiki dan metode budidaya berdasarkan Reiki sering disebutkan. Bahkan ada catatan yang relevan dalam banyak cerita rakyat dan cerita terkenal. Dikatakan bahwa aura adalah kekuatan tertinggi di antara semua kekuatan. Jika Anda menguasai aura, Anda dapat mengendalikan segalanya. Namun di zaman modern ini, komunitas metafisik belum menemukan metode yang dapat mengolah energi spiritual. Banyak orang di komunitas metafisik mencari dengan putus asa, tetapi tidak dapat menemukan petunjuk yang berguna. Meskipun Mai Chengxing juga penuh kerinduan, dia juga tahu betul bahwa dia pasti tidak memiliki kekayaan yang begitu besar. Namun, perkataan cicitnya Mike mengingatkannya. Jinling, mungkin ini kesempatanku. Ketika memikirkan hal ini, dia segera berkata kepada Su Chengfeng. Chengfeng, putra kedua, menantu perempuan tertua, dan cucu perempuan tertua semuanya menghilang di Jinling. Dan putra Tuan Wu juga dihipnotis oleh seorang master di Jinling. Menurut pendapatku, Jinling ini pastilah naga tersembunyi dan harimau yang berjongkok. Jika itu masalahnya, maka aku secara pribadi akan pergi ke Jinling untuk melihat apakah aku dapat menemukan petunjuk. Ketika Su Chengfeng mendengar ini, dia tiba-tiba menjadi bersemangat. Yang paling mengkhawatirkannya sekarang adalah dia sama sekali tidak memahami situasi di Jinling. Karena Mai Chengxing bersedia pergi, tentu saja dia menginginkannya. Jadi, dia berkata dengan penuh semangat, Paman Mai, jika Anda ingin pergi ke Jinling, tidak ada yang lebih baik dari itu. Jika ada sesuatu yang Anda perlu saya persiapkan sebelumnya, tanyakan saja. Mai Chengxing melambaikan tangannya. Kamu tidak perlu menyiapkannya khusus untuk kami. Semakin Anda mempersiapkan apapun, semakin besar kemungkinan orang yang tertarik akan menemukan hubungan di antara kami. Su Chengfeng berkata dengan tergesa-gesa, Paman Mai, maka saya akan membantu Anda mengaturnya makanan, pakaian, perumahan dan transportasi ke Jinling terlebih dahulu. Tidak, 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 Mai Chengxing dia menolak dan berkata, kamu tidak perlu menyiapkan apapun, besok pagi, Mike dan aku akan naik kereta ke Jinling bersama-sama. Ketika kita sampai di Jinling, kita akan mencari hotel untuk menginap. Su Chengfeng melihat bahwa Mai Chengxing tegas, jadi dia berhenti memaksa dan menyerah, berkata, Paman Mai mengurus semuanya. 1 jam kemudian, jet pribadi Gulfstream G650 mendarat di Bandara Jinling. Nanako Ito begitu bersemangat hingga jantungnya berdebar kencang ketika dia berpikir bahwa dia akhirnya tiba di kota tempat tinggal Ye Chen. Setelah rombongan lolos pemeriksaan masuk bea cukai, mereka sampai di pintu keluar gedung bisnis pesawat. Konvoi mobil mewah sudah lama menunggu di sini. Ketika Wanting Song melihat Nanako Ito mendorong Takehiko Ito keluar dari kursi roda, dia segera tersenyum dan melambai padanya. Nanako Ito secara alami sangat senang ketika dia melihatnya, dan dengan cepat menjawab, Sister Wanting, kenapa kamu masih di dalam orang? Datang menjemput kami. Song Wanting berkata sambil tersenyum, kamu dan pamanmu datang jauh-jauh ke sini. Sebagai tuan rumah, saya tidak datang untuk menyambut Anda secara pribadi. Bukankah itu pelanggaran etiket? Saat dia mengatakan itu, dia buru-buru membungkus sedikit kepada Takehiko Ito, dengan sopan. Berkata, Paman Ito, selamat datang di Jinling. Takehiko Ito mengatupkan kedua tangannya, membungkus sedikit, dan berkata sambil tersenyum, terima kasih, Nona Song, melakukan perjalanan khusus untuk menjemput kami. Wanting Song buru-buru berkata, Paman Ito, kamu tidak harus sopan saat kamu datang kali ini, kamu harus tinggal di Jinling beberapa hari lagi. Lalu aku akan menemanimu dan Nanako berkeliling. Setelah itu, Wanting Song menambahkan, Nanako, Paman Ito, konvoi sudah siap. Ayo ke rumahku untuk istirahat dulu, kamar sudah siap, dan aku sudah menyiapkan makan malam khusus untukmu di malam hari untuk menangkap angin dan menghanyutkan debu.
Takehiko Ito buru-buru berkata, "Nona Song, saya sudah membuat reservasi." Setelah tiba di hotel, Megumi, Tanaka dan saya semua akan tinggal di hotel bersama, jadi kami tidak akan mengganggu Anda di rumah. Lagu ingin dengan cepat berkata, "Paman Ito, ketika kamu tiba di Jinling, bagaimana mungkin aku, sebagai tuan rumah, membiarkan kamu menginap di hotel? Semua kamar di rumah sudah siap, kamar tamunya cukup, jadi kamu bisa hidup damai." Takehiko Ito berkata sambil tersenyum, "Nona Song, kami tidak melakukan ini sebagai upaya terakhir dan tidak ingin menimbulkan masalah bagi siapapun. Gadis kecil Nanako ini adalah teman baik Anda. Dia tinggal di tentu saja. Saya tidak keberatan dengan rumah Anda. Tapi kami orang tidak akan datang mengganggu Anda. Kalau tidak, jika lebih dari selusin orang datang mengganggu rumah Anda, saya akan merasa tidak enak karenanya. Meskipun orang Jepang sangat sopan dan sopan di permukaan, sebenarnya mereka sedikit dingin di hati. Sikap dingin ini sebenarnya bukan acuh tak acuh. Tetapi mereka tidak suka menimbulkan masalah bagi orang lain. Mereka mencoba melakukan sesuatu sendiri jika mereka bisa melakukannya sendiri. Dan mereka tidak mengganggu orang lain kecuali mereka terpaksa. Ini pada dasarnya adalah norma dalam kehidupan sosial orang Jepang. Oleh karena itu, Ito Yuhiko lebih memilih tinggal di hotel, bebas, tanpa menahan diri atau menimbulkan masalah pada orang lain. Wanting Song ingin membujuknya lagi, tetapi Nanako Ito buru-buru berkata, "Sister Wanting, kamu tidak perlu membujuk ayahku. Dia memiliki temperamen yang sangat keras kepala dan kamu tidak dapat membujuknya." Melihat ini, Wanting Song berhenti. Bertahan pada saat ini, Emi Ito melangkah maju, mengambil kursi roda dari Nanako Ito, dan berkata kepadanya, "Nanako, berikan ayahmu kepadaku, dan kamu dapat berbicara dengan Nona Song." Nanako Ito mengangguk berulang kali dan tersenyum, berkata, "Kalau begitu tolong, Bibi." Setelah selesai berbicara, dia segera meraih lengan Song Wanting dan berlari jauh, membuang semua orang sejauh 20 atau 30 meter. Dan kemudian bertanya dengan penuh semangat, "Sister Wanting, apakah kamu melihat Marvin Ye baru-baru ini? Bagaimana kabarnya? Bagaimana kabarnya?" Dia lakukan. Ye Chen, ketika Song Wanting mendengar pertanyaan Nanako Ito dan melihat matanya yang besar penuh harapan, dia tidak bisa menahan perasaan sedikit emosional. Sepertinya gadis kecil ini benar-benar memiliki perasaan yang mendalam terhadap Ye Chen. Tapi dia tinggal di Jepang sebagian besar waktu, saya benar-benar tidak tahu apa yang akan dia lakukan di masa depan. Kemudian, dia memikirkan dirinya sendiri lagi, dan tidak bisa menahan tawa pada dirinya sendiri secara diam-diam. Saya hanya menggurui dia. Mengapa saya tidak sama? Meskipun Ye Chen dan aku sama-sama tinggal di kota yang sama, tapi dia adalah pria yang sudah menikah, dan tidak mudah bagiku untuk bertemu dengannya. Memikirkan hal ini, dia benar-benar menghela nafas, dan berkata kepada Nanako Ito, "Aku benar-benar belum pernah melihat Ye Chen. Terakhir kali aku melihatnya adalah ketika aku makan malam di rumah Qin Aoswei." Nanako Ito mengangguk dengan kecewa, dan menghela nafas, "Ya, aku tidak tahu jika saya memiliki kesempatan untuk bertemu Tuan Ye Chen lebih banyak kali ini." Song Wanting bertanya dengan heran, "Apakah kamu tidak memberitahunya kali ini?" Ito Nanako menggelengkan kepalanya, "Saya belum memberitahunya." Song Wanting buru-buru berkata, "Mengapa kamu tidak memberitahunya sebelumnya? Bagaimana, haruskah aku meneleponnya sekarang dan mengundangnya makan malam di rumah?" Ito Nanako berkata dengan malu-malu, Aku sebenarnya ingin memberi kejutan pada Marvin Ye." Setelah selesai berbicara, dia melihat ke arah Song Wanting dan bertanya dengan penuh harap, "Sister Wanting, bisakah aku merepotkanmu dengan sesuatu?" Song Wanting tersenyum sedikit dan bertanya padanya, "Apakah kamu mau aku akan menelepon Ye Chen dan mengundangnya makan malam di rumah, dan pada saat yang sama aku tidak bisa memberitahunya bahwa kamu telah tiba di Jinling?" "Iya." Ito Nanako tidak bisa menyembunyikan kegembiraannya dan berkata, "Sister Wanting, bisakah kamu membantuku?" Faktanya, Song Wanting sendiri,
seperti Ito Nanako, sudah lama jatuh cinta dengan Ye Chen. Jadi, pada analisa terakhir, kedua insan tersebut masih menjadi rival cinta. Hanya saja Nanako Ito beberapa tahun lebih muda dari Song Wanting. Cantik dan imut, kini ia memandang Song Wanting dengan penuh harap dan mata berbinar, yang membuat Song Wanting merasa kasihan. Melihatnya seperti gadis kecil yang sedang jatuh cinta, Song Wanting benar-benar tidak tahan untuk menolak, jadi dia berkata tanpa daya, "Ya, karena kamu sangat ingin mengejutkannya, maka aku akan menipunya agar pulang. Baiklah." Nanako Ito menarik kegirangan, dan berkata dengan penuh semangat, "Terima kasih, Kakak Wanting, terima kasih banyak." Song Wanting menggelengkan kepalanya tak berdaya. Dia harus mengakui bahwa gadis kecil Jepang ini bertingkah genit, dia bukan seorang wanita yang bisa menolaknya. Jadi, dia tidak punya pilihan selain mengeluarkan ponselnya dan menelepon Ye Chen. Saat ini, Ye Chen sedang sibuk di kebun sayur rumah kaca di rumah. Beberapa barel kompos yang dibuat Xiao Churan bertahun-tahun yang lalu hampir matang. Pupuk organik yang terbuat dari daun-daunan, daun sayur-sayuran dan sampah dapur ini berwarna hijau dan bebas polusi, serta sangat cocok untuk menanam bunga dan sayur-sayuran di rumah. Ye Chen dan Xiao Churan dulu bekerja bersama di rumah kaca di rumah, tetapi sekarang Xiao Churan telah mengambil alih proyek dekorasi grup M Grand dan sangat sibuk setiap hari. Jadi Ye Chen berinisiatif untuk mengurus semua hal ini. Saat dia sedang sibuk memupuk, ponselnya terus bergetar di sakunya. Ye Chen mengeluarkan ponselnya dan melihat bahwa itu adalah Wanting Song. Dia menjawab panggilan tersebut dan bertanya, apakah kamu ada hubungannya dengan saya, Tuan Ye?" Song melirik Nanako Ito dan berkata dengan tergesa-gesa, "Saya ingin bertanya apakah Anda punya waktu untuk makan di rumah saya malam ini?" Marvin sudah mengetahui dari Chen Zekai bahwa Takehiko Ito akan pergi untuk pindah ke istana Buckingham hari ini. Jadi dia juga dispekulasikan bahwa Nanako Ito pasti akan pergi ke rumah Wanting Song. Saat ini, Wanting Song menelepon untuk mengundangnya makan malam. Diperkirakan dia kemungkinan besar akan bersama Nanako Ito. Namun, Wanting Song tidak mengatakannya dengan jelas di telepon. Dan Ye Chen tidak dapat secara langsung menunjukkan bahwa dia mengetahui situasi spesifiknya. Jadi dia berpura-pura penasaran dan bertanya, "Mengapa kamu tiba-tiba ingin mengundangku makan malam?" Wanting Song buru-buru berkata, "Itu saja, kakek. Bilang aku belum sempat mengundangmu ke rumahku akhir-akhir ini, jadi aku ingin bertanya apakah kamu punya waktu untuk datang ke rumahku untuk makan malam-malam ini." Ye Chen tidak menyangka ucapan Song Wanting ternyata Pak Song ingin mengajaknya makan malam, dan tidak pernah menyinggung soal Nanako Ito. Ia menduga Nanako Ito lah yang ingin memberi kejutan pada dirinya sendiri. Memikirkan Yamato Nadeko yang cantik, murah hati, lembut dan pendiam, Ye Chen mau tidak mau merasa sedikit rindu, dan untuk sementara, pemandangan berjalan bersamanya di malam bersalju di Kyoto kembali terlintas di benaknya. Setelah merenung sejenak, Ye Chen berpura-pura bingung dan berkata kepada Song Wanting, "Karena ini adalah undangan orang tua itu, aku tidak bisa menolak. Tolong katakan padanya, aku akan pergi malam ini." Melihat Ye Chen setuju, Song Wanting juga setuju. Dia berkata dengan gembira, "Bagus sekali. Apakah kamu ingin aku mengantarmu ke sana untuk menjemputmu?" Ye Chen tersenyum dan berkata, "Jangan repot-repot, ayah mertuaku ada di rumah, dan aku akan melakukannya berkendara ke sana sebentar lagi." "Oke." Song Wanting berkata dengan gembira, "Kalau begitu aku akan menunggu Tuan Ye di rumah." Mengucapkan salam kepada Ye Chen, Song Wanting mengucapkan selamat tinggal kepada Ye Chen, dan kemudian mengakhiri panggilan. Nanako Ito yang sudah menari dengan penuh semangat, memeluk pinggang Song Wanting, dan berkata dengan gembira, "Sister Wanting, kamu baik sekali." Song Wanting berkata sambil tersenyum, "Jangan hanya berterima kasih padaku. Aku akan melakukannya. Ini pertama kalinya saya telah berbohong kepada Tuan Ye sejak saya bertemu Tuan Ye. Ketika Anda bertemu Tuan Ye nanti, Anda harus menjelaskan kepadanya sendiri mengapa saya berbohong kepadanya.
Nanako Ito berkata sambil tersenyum, kakak ingin jangan khawatir, saya akan melakukannya. Jelaskan dengan jelas kepada Ye Chen-jun, kakakku telah banyak membantuku. Bagaimana aku bisa membiarkan adikku menyalahkanku lagi? Katanya. Nanako Ito berkata lagi, ngomong-ngomong, kakak ingin, tolong bantu aku membuat janji dengan Qin Aoswei. Saya memilihkan Akita untuknya dari rumah, dan itu dengan pengawal yang menyertainya. Song Wanting berkata sambil tersenyum, bagus sekali, saya tidak tahu seberapa besar Aoswei menyukai yang Anda berikan kepada saya. Itu Akita, selama aku memposting foto si kecil di lingkaran pertemanan, dia pasti akan menyukainya dan meninggalkan pesan. Dia sangat menyukainya, aku akan memberitahunya sekarang juga. Ito Nanako buru-buru mengingatkan, kalau begitu kamu harus memintanya merahasiakannya dari Ye Chen-jun sebelum dia datang. Jangan membocorkan berita kedatanganku ke Jinling ke Ye Chen-jun sebelumnya. Song Wanting mengangguk, jangan khawatir, aku akan memberitahunya. Saat ini, Ye Chen melihat bahwa sudah hampir waktu makan malam. Xiao Churan sudah menyapa sebelumnya bahwa dia tidak akan kembali untuk makan malam-malam ini. Jadi dia menyelesaikan pekerjaannya di tangan dan kembali ke villa. Malan sudah menyiapkan beberapa hidangan. Melihat Ye Chen masuk, Malan buru-buru berkata, "Oh, menantuku sayang, apakah kamu sudah selesai dengan barang-barang di kebun sayur?" Ye Chen mengangguk, "Sudah selesai." Malan buru-buru berkata, "Oh, terima kasih banyak atas kerja kerasmu, ibu akan menyiapkan makanannya sekarang. Cuci tanganmu dan datanglah untuk makan." Ye Chen berkata, "Ngomong-ngomong, Bu, aku punya pesta makan malam-malam ini, jadi aku tidak akan makan di rumah." "Hah?" Malan bertanya dengan heran, "Kenapa kamu tiba-tiba ingin keluar makan? Ibu hampir menyiapkan makanan, dan bahkan merebusnya potongan daging domba padang rumput untukmu." Saat dia sedang berbicara, Xiao Changkun turun dari lantai atas dan berkata dengan mulut li buru-buru berkata, "Aku tidak akan makan di rumah malam ini. Ye Chen harus pergi bersamaku untuk makan malam bersama orang-orang dari Asosiasi Lukisan dan Kaligrafi." Ye Chen terkejut saat mendengar perkataan ayah mertuanya. "Kapan aku akan makan malam dengan ayah mertuaku?" Saat dia bertanya-tanya, Xiao Changkun terus mengedipkan mata padanya dan pada saat yang sama mendesak, "Oh Ye Chen, kenapa kamu masih memakai celemek yang kamu gunakan? Bekerja, cepat kembali ke rumah dan ganti baju. Kita hampir terlambat untuk membeli pakaian." Malan bertanya saat ini, "Xiao Changkun, kamu tidak melakukan pekerjaanmu di Asosiasi Kaligrafi dan Lukisan itu sepanjang hari. Kenapa kamu membawa menantu laki-lakimu bersamamu? Bagaimana aku bisa punya waktu untuk bersosialisasi denganmu?" Xiao Changkun mengerutkan bibirnya dan berkata, "Apa yang kamu tahu? Ye Chen mengenal Hong Wu. Hong Wu sangat terkenal di Jinling. Presiden Pei dari Asosiasi Lukisan dan Kaligrafi kita memberikan perhatian paling besar kepada Hong Wu. Kebetulan kepemimpinan Asosiasi Lukisan dan Kaligrafi kita akan segera berubah." Malan berkata dengan ekspresi meremehkan, "Aku bekerja di Asosiasi Lukisan dan Kaligrafi itu sepanjang hari. Tidak ada gunanya, aku belum pernah melihatmu mendapat 1 sen pun dan pulang." Xiao Changkun berkata dengan nada menghina, "Asosiasi Lukisan dan Kaligrafi bukanlah organisasi yang mencari keuntungan. Ini adalah keanggunan di kalangan sastrawan, kamu tidak tahu apa-apa." Malan He mendengus dengan dingin. "Xiao Changkun, aku memberimu wajah, bukan, sudah ku bilang, keluar dari pergaulan omong kosong itu secepat mungkin. Mulai sekarang, tetaplah di rumah dengan jujur. Apa yang menurutmu indah?" Xiao Changkun berseru keluar. "Kaligrafi dan lukisan asosiasi ini adalah musim semi kedua dalam karir saya. Jadi mengapa Anda berhenti begitu saja ketika Anda mengatakan demikian?" Malan menamparkan meja dan berkata, "Tidak, kan? Oke. Saya tidak akan membiarkan Anda keluar dari pintu ini hari ini. Jika kamu berani keluar, aku akan berhenti besok. Buat masalah di Asosiasi Lukisan dan Kaligrafimu." Xiao Changkun segera menjadi cemas, dan buru-buru berkata, "Apakah kamu sakit?
Apa yang harus saya lakukan denganmu? Kalian masih pasangan sah sekarang. Jika kalian menggangguku, aku akan pergi ke asosiasi lukisan dan kaligrafi dan menuntutmu karena main-main dengan pria dan wanita. Aku akan melihat apakah kalian punya wajah untuk tinggal di sana di masa depan. Kamu, Xiao Changkun tiba-tiba menjadi sedikit takut. Buru-buru berkata, Malan, kenapa kamu mengganggu? Biasanya aku tidak memprovokasi kamu. Aku hanya keluar untuk bersosialisasi sesekali. Apa gunanya kamu bersikeras untuk menghadapiku? Malan berkata dengan dingin, aku tidak akan menentangmu. Aku ingin kamu tahu siapa yang memiliki keputusan akhir di antara kita berdua. Pada saat ini, Ye Chen buru-buru keluar untuk memuluskan segalanya dan berkata, Oh, Bu, ayah selalu menyukai kaligrafi dan lukisan antik selama bertahun-tahun. Saya akhirnya menemukan peluang pengembangan di asosiasi kaligrafi dan lukisan. Jadi jangan hentikan dia. Malan berkata dengan serius, menantu yang baik, Bu, izinkan saya mengatakan yang sebenarnya. Kaki saya telah patah begitu lama. Dan ayahmu, seorang lelaki tua, dia tidak pernah peduli padaku sekalipun. Apakah kamu pikir dia punya hati nurani lagi? Tidak hanya itu. Kakiku tidak terlalu baik. Saya jarang keluar setiap hari, dan saya bahkan menggunakan ponsel saya untuk membeli bahan makanan. Dia baik, dia bekerja sepanjang hari, dia melarikan diri dan tidak punya rumah sama sekali. Jika saya tidak peduli dia lagi, dia mungkin akan jatuh cinta pada seekor rubah betina. Xiao Changkun terkejut dan berseru, Malan, tolong jangan bicara omong kosong. Pemimpin asosiasi lukisan dan kaligrafi hanya ada 8 orang di tim. Dan semuanya 8 adalah laki-laki. Malan mengerutkan bibirnya dan berkata, saya tidak peduli berapa banyak pria yang Anda miliki, Anda tidak akan diizinkan pergi di masa depan. Ye Chen berkata tanpa daya, Bu, jangan seperti itu berpengetahuan sebagai ayah. Jika kamu bosan tinggal di rumah, biarkan ayah menghabiskan waktu bersamamu setiap hari mulai sekarang, mengajakmu berbelanja, atau melakukan pelatihan rehabilitasi. Tetapi ayah memang membutuhkan ruang pribadi. Jadi jangan ikut campur juga banyak ketika. Xiao Changkun mendengar ini, dia buru-buru berkata, itu benar, aku akan menghabiskan lebih banyak waktu bersamamu di masa depan. Apakah tidak apa-apa? Malan merasa sedikit lebih baik dan berkata kepada Xiao Changkun, demi kebaikanku menantu, dari segi wajah, aku tidak mengenalmu dengan cara yang sama, tapi jangan lupa apa yang baru saja kamu katakan. Xiao Changkun berkata dengan cepat, jangan khawatir, aku tidak akan pernah melupakannya. Di begini, aku akan mengajakmu mengunjungi Guomao Mall besok. Aku sudah lama tidak sempat berbelanja, dan aku pasti lelah tinggal di rumah. Malan akhirnya tenang dan berkata, ingat apa kamu berkata, jika kamu berani melepaskanku, aku tidak akan pernah mengakhirinya bersamamu. Xiao Changkun dengan cepat berkata sambil tersenyum minta maaf, jangan khawatir, aku akan menemanimu besok. Melihat Malan sudah benar-benar tenang, Ye Chen mengambil kesempatan itu untuk berkata, Bu, jika tidak ada yang lain, ayah dan aku akan keluar dulu. Malan mengangguk, silakan mengemudi dengan aman di jalan. Xiao Changkun berkata dengan tidak sabar, Ye Chen, cepat ganti pakaianmu. Aku akan menunggumu di dalam mobil. Ye Chen menjawab dan kembali ke mobil. Ruang untuk berganti pakaian, datang ke garasi. Xiao Changkun sudah dengan cemas bersiap-siap di kursi penumpang. Ye Chen duduk di dalam taksi dan bertanya kepadanya, Ayah, apakah kamu benar-benar ingin makan malam dengan Presiden Pei malam ini? Xiao Changkun melambaikan tangannya, tidak, makanan enak apa yang aku bawa bersamanya, orang ini selalu mengikutiku, menyanjungku, aku bahkan tidak repot-repot memperhatikannya. Ye Chen bertanya dengan rasa ingin tahu, lalu lagu apa yang kamu nyanyikan? Xiao Changkun buru-buru berkata, baru saja Bibi Han berkata di WeChat bahwa dia sepertinya demam. Kebetulan Paul melakukan perjalanan bisnis keluar kota lagi. Bibi Hanmu tidak punya siapapun yang merawatnya di rumah. Jadi aku ingin segera membeli obat dan makanan untuk dikirimkan kepadanya.
Ye Chen tertegun, dan kemudian bertanya, apakah kamu akan pergi ke Han? Rumah bibi? Ya. Xiao Changkun mengangguk dan berkata, cepat dan antar aku ke sana. Lalu kita akan melakukan urusan kita sendiri. Ye Chen tidak banyak berpikir, dan mengangguk dengan tenang dan berkata, rumah bibi Han ada di rumah. Di mana? Aku akan mengirimmu ke sana dulu. Xiao Changkun segera menyerahkan telepon kepada Ye Chen dan berkata, ini lokasi, area Meilun Villa. Ye Chen melihat-lihat dan menemukan bahwa lokasi ini searah dengan rumah Song Wanting, dan jaraknya juga kecil, tidak terlalu jauh, jadi dia menyalakan mobil dan mengantar Xiao Changkun jauh dari rumah. Dalam perjalanan, Xiao Changkun mengarahkan Ye Chen ke toko obat untuk membeli obat antipiretik, dan kemudian mengarahkannya untuk berkendara ke pintu masuk restoran lokal asli. Begitu mobil berhenti di depan pintu restoran, Xiao Changkun buru-buru berkata, Ye Chen, tunggu aku di dalam mobil. Setelah mengatakan itu, dia tidak sabar untuk membuka pintu dan keluar. Melihat ini, Ye Chen buru-buru berkata, ayah, sebaiknya aku pergi, kamu duduk di dalam mobil dan istirahat. Ketika Xiao Changkun mendengar ini, dia berkata, kalau begitu tolong bantu aku membeli daging bebek dan saomai, dan aku ingin satu lagi. 1 porsi acar makanan segar dan 1 porsi bubur millet. Ye Chen mengangguk, membuka pintu, keluar dari mobil dan memasuki restoran. Saat berjalan keluar dengan membawa makanan, Ye Chen tiba-tiba merasa sedikit khawatir. Ayah mertuaku akan pergi ke rumah Han Meiking. Tapi Paul sedang dalam perjalanan bisnis sekarang, Han Meiking harus di rumah sendirian, dan dia sakit lagi sekarang. Lelaki tua itu akan datang untuk merawatnya saat ini. Tidak jelas apakah itu asli atau palsu. Jika terjadi sesuatu jika hal ini ditangani lagi, mungkin akan sangat sulit untuk diakhiri. Memikirkan hal ini, dia hanya mengeluarkan pil peremajaan dari sakunya, mengambil sedikit bubuk dengan kunci, dan melelehkannya ke dalam bubur millet. Agaknya, jika Han Meiking meminum semangkuk bubur millet ini, sakit kepala biasa dan demam otak pasti akan langsung sembuh. Alasan mengapa Ye Chen melakukan ini terutama untuk mencegah sesuatu yang tidak boleh terjadi pada ayah mertuanya malam ini. Dia tidak mengkhawatirkan karakter Han Meiking, tetapi dia sangat mengkhawatirkan konsentrasi ayah mertuanya dan keteguhan kesadaran Han Meiking ketika dia sakit. Jika ayah mertua tua merawatnya, dia memiliki pikiran yang salah, dan Han Meiking sakit secara fisik, dan secara psikologis masih memiliki sedikit ketergantungan pada Xiao Changkun. Jika ayah mertua tua mengambil alih inisiatif, mungkin Han Meiking akan membiarkan dia mengambil keuntungan darinya. Meskipun Ye Chen juga berharap agar Xiao Changkun bisa menikahi Han Meiking sebagai kekasih suatu hari nanti, namun dia belum menceraikan Malan. Jika dia benar-benar selingkuh dalam pernikahan dan ketahuan oleh Malan, keluarganya pasti akan bermasalah dan terluka, baik dia maupun Xiao Churan tidak memiliki kehidupan yang baik. Oleh karena itu, Ye Chen hanya bisa berharap Han Meiking akan segera pulih setelah meminum semangkuk bubur millet ini. Dengan cara itu, jika saya, ayah mertua tua, memiliki pikiran yang tidak benar, setidaknya tidak akan ada kesempatan untuk menyelinap masuk, bersambung.